warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim, iftah lana dhurriyyatana ma'rifatal ilmi fa innaka anta 'allamul ghuyub. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Syata At-Timyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya beliau mengatakan fattaubu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Fattaubu, maka tobat, miftahun adalah kunci likulli ibadatin, bagi tiap ibadah, wa asasu kullil khairi, dan ia sebagai dasar bagi tiap kebaikan, ajma'a ashmala, seluruhnya, dan dia menghimpun atau mencakup bagi semuanya. Apa maksud di dalam ucapan beliau? Sebagaimana dikatakan, beliau ini adalah wajib bagi setiap seorang yang salik berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memperbaharui daripada taubatnya, karena dia merupakan kunci bagi segala ketaatan. Dia berupa kunci dari segala futuhat, anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah pada keagamaan dan keduniaan. Dia sebagai dasar dari segala kebaikan. Maka di atas tobat itulah terbangun segala maqam. Setiap orang yang ingin membangun satu tempat, dia tidak akan memantapkan dasarnya. Kalau tidak dimantapkan dasarnya, maka bangunan itu tidak akan dapat dibangun dengan tinggi.
Kalau dia ingin membangun sesuatu, yang ia kuatkan itu adalah pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, maka dia akan roboh. Ya. Pondasi seseorang itu untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah, memahami tentang futuhat, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, maupun keagamaan ataupun keduniaan yang mereka nikmati dan keduniaan yang mereka rasakan, itu adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini tidak harus salah. Kita salah memahami tentang taubat. Ketika datang seseorang kepada Imam Hasan Basri, bertanya dengan berbagai macam, minta solusi daripada permasalahannya. Imam Hasan Basri hanya memberi satu kunci, istighfar. Datang orang, wahai Imam, saya pengen punya keturunan sudah lama, dan permintaan saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, aktsiril istighfar, banyak-banyak istighfar. Tiap ada permasalahan, seorang datang selalu diberi solusi oleh beliau dengan istighfar. Artinya, perkara yang menuju kepada pengampunan Allah atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak harus karena sebabnya dalam suatu kesalahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya dengan istighfar, likulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan itu akan diberikan oleh Allah jalan keluar dibalik daripada istighfar. Ya, istighfar aja. Kan saya sudah jelaskan, ada 3 amalan yang tidak bakalan ditolak oleh Allah. 3 amalan ini tidak bakalan ditolak, pasti diterima. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga adalah sedekah kepada orang yang membutuhkannya. Ya, 3 hal ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, istighfar itu banyak manfaatnya. Kalau suatu saat antum datang kepada seorang alim, lalu setelah itu bertanya tentang solusi yang antum inginkan dalam permasalahan, lalu mereka pun menjawab, perbanyak istighfar. Jangan antum berpikir, ana ini salah apa ya suruh istighfar ya. Ya kan? Kalau dia berkata taubatlah kepada Allah, ana salah apa? Bukan berarti istighfar dan taubat itu bagi setiap seorang yang bersalah. Dia adalah bagian maqam, bagian kedudukan seorang hamba yang ingin berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya taubat. Kan udah kita jelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan taubat, bahkan beliau di dalam satu hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Dan itu ada di dalam sabda Nabi Muhammad, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min mi'ah marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Aku bertobat, meminta ampun kepada Allah dalam satu hari paling sedikit itu 100 kali, tidak kurang 100 kali. Ya, di sini. Dan kesalahan apalagi kita tidak tahu letak di balik daripada kesalahan. Kalau memang tobat itu diperintahkan kita dari kembali dari keburukan menuju suatu yang baik. Karena renungan kita ini selama ini kan kesalahan selalu kesalahan zohir, yang batin kan tidak pernah kita renungkan. Saya memang tidak bersalah pada zahir saya. 7 anggota tubuh yang sudah saya sebutkan kemarin, memang tidak ada suatu kesalahan. Dari
Perut saya betul halal dan berkah yang saya cari. Dari lidah saya tidak pernah berdusta. Dari mata saya memandang kepada suatu kebaikan dan saya menoleh berpaling dari suatu yang diharamkan. Dari telinga juga demikian, dari tangan juga demikian, dari kaki juga demikian. Itu pemikiran kita hanya dalam zahirnya saja. Bagi seorang yang berjalan menuju Allah, mereka akan merenung dari setiap kesalahannya, baik pun itu zahir atau itu batin. Suatu saat timbul titik dalam dirinya, rasa buruk sangka kepada orang lain, itu sudah satu kesalahan. Ada di dalam hatinya sesuatu ya kebencian kepada umat Nabi Muhammad SAW, udah kesalahan. Ada rasa dalam hatinya dengki, kesalahan. Ada rasa dalam hatinya iri, kesalahan. Ada sifat dendam pada dirinya, kesalahan. Itu kan sesuatu yang bermain dengan batin kita, dengan hati kita. Dan itu juga bagian daripada kesalahan. Kalau keduanya pun tidak kita laksanakan, dosa zahir dan batin tidak kita rasakan, senantiasa seorang hamba itu untuk istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa inibtulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakanna muharwila. Artinya, apabila engkau tertimpa dengan kelalaian atau berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik dalam satu majlis, maka hendaklah engkau menyusulnya dengan majlis yang lebih baik, ya, dengan segera, ya, sesegeranya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tobat itu merupakan kunci bagi segala ketaatan, dasar bagi segala kebaikan. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Wajib bagi kita itu muhasabah. Muhasabah. Muhasabah itu merenung, memperhitungkan dirinya sebelum dia diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para ulama sepakat tentang adanya muhasabah bagi seorang yang akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat. Jadi muhasabah terhadap diri sendiri dengan muhasabah yang sempurna. Jika di dalam muhasabah itu ternyata ada tertimpa sesuatu yang menghalangi dari hal untuk menujunya seorang hamba kepada kebaikan, maka tinggalkan ia dan bersegera untuk mengembalikan kepada arah yang lebih baik. Ya, mohon maaf, biasanya yang menyebabkan atau terhalangnya sesuatu untuk kita dengan muhasabah ini adalah sahabat, kawan. Ternyata ada kawan dalam satu majelis yang menghalangi dari hal itu. Ya, wajib atas kita ketika itu juga untuk menyusul segala taksir. Apa taksir? Kekurangan-kekurangan dengan apa yang telah disebutkan. Ya, dengan segeranya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi suatu mudarat. Sahabat bisa membawa kita kepada jalan Allah, dan sahabat juga bisa membinasakan kita kepada jalan menuju laknatnya Allah. Kalau engkau mendapatkan sahabat yang baik, maka genggamlah dia, jangan pisahkan dengannya. Sesungguhnya hatinya berkeinginan, sebagaimana Allah memberikan taufik kepada setiap langkahnya, dia ingin bagi sahabatnya diberikan oleh Allah juga demikian. Ya, sahabat itu suatu yang begitu mahal. Sahabat itu adalah seorang yang terkadang dapat melangkahkan kita ke jalan rahmat Allah, juga dapat membawa kita kepada jalan laknat Allah. Ya.
Ada nanti ketika di akhirat seorang yang kurang dengan kebaikannya, tapi dia terkejut. Kenapa kebaikannya bertambah? Ternyata melalui syafaat sahabatnya. Kan ada istilah namanya syafaatul mukminin, syafaatnya orang-orang mukmin. Sahabatnya bersaksi, ya Rab, sesungguhnya si fulan, ya, saya bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik. Saya duduk bersamanya di majelis-majelis kebaikan. Saya duduk bersamanya di majelis-majelis yang membawa hati kepada mahabbah Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat itu bersaksi, ya. Ini gunanya sahabat yang baik. Dan banyak pula orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah disebabkan dari sahabat. Ketika ada sahabat yang tidak bosan untuk membawa engkau kepada suatu tempat yang baik, maka itu pada hakikatnya adalah sahabat hakiki, ya. Karena kalau sahabat yang asli itu bisa ditemukan setelah dapat musibah. Kalau saat antum senang sekarang, antum belum bisa menentukan mana sahabat. Nanti Sayyidina Ali ketika ditanya, man ashabuka ya Ali, siapa sahabat-sahabatmu ya Ali, ya, kata beliau, tunggu nanti kalau saya sudah dapat musibah, baru saya tahu siapa yang benar-benar sahabat. Kalau antum sedang senang, antum belum bisa menentukan. Nanti udah dapat musibah, ketika ada seorang yang masih tetap bertahan di hadapan antum, itulah sahabat hakiki antum, ya. Dan banyak sahabat-sahabat yang membawa seorang kepada kebaikan, banyak, ya. Ada satu orang datang kepada majelis Imam Hasan Basri dengan sahabatnya, selalu membawanya kepada kebaikan. Ada satu orang tidak pernah bosan. Ini kisah saya ambil dari penghafal Quran. Namanya apa? Syekh Mansur As-Salimi kan namanya. Syekh Mansur As-Salim. Kalau dia ceramah itu saya lihat YouTube-nya, Masya Allah ramai. Beliau awalnya seorang yang menuju kepada jalan keburukan. Cuma dia punya sahabat, tidak pernah bosan. Terus diajak kebaikan, sampai satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang membuka hatinya. Satu ayat Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang lalai dari mengingatku, maka ia akan diberikan kehidupan yang susah. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan Allah dalam keadaan buta. Ayat ini membuat dia sadar, sehingga ujungnya menjadi penghafal Quran. Artinya adalah sahabat yang tidak pernah bosan untuk mengajaknya kepada suatu kebaikan, ya, pada suatu kebaikan. Maka yang pertama ini adalah taubat. Taubat bagian jalan seorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu al-qanaah. Yang kedua adalah qanaah, ya. Dulu sudah saya jelaskan bahwasanya masuk di dalam bagian Imam Ghazali menjelaskan barang siapa yang berilmu dan beramal serta mengajarkan, dialah orang yang dipanggil sebagai orang yang agung di alam malakut langit, ya. Dan di antara jalan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di dalam seorang salik sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa jalan. Yang pertama adalah dengan taubat. Alhamdulillah, bab tentang taubah sudah selesai. Selanjutnya qanaah. Qanaah.
Qanaah ini di antara wasiat-wasiat yang 9 yang akan saya sebutkan nanti satu persatu. Qanaah ini. Apa arti qanaah ini? Dalam bahasa Arab artinya puas. Qani'a, yaqna'u, qanu'an, au qana'atan. Itu dalam bahasa Arab. Artinya puas. Puas. Lalu ketika kita memaknakan secara istilahnya, mungkin kita bisa berkata qanaah itu ridha dengan pemberian yang sedikit. Ya. Qanaah itu ridha dengan pemberian yang sedikit. Kenapa saya sebut yang sedikit? Karena kalau andai kata banyak itu udah pasti puas. Sikit nih yang belum tentu nih. Ini kan? Kalau banyak, enggak butuh lagi antum tetap qanaah. Kalau misalnya antum bisa untuk mendapatkan rezeki diberikan oleh Allah 1 hari 2 juta, insya Allah qanaah antum. Enggak perlu disebutkan qanaah pun tetap qanaah, betul? Ya kan? Tapi yang menjadikan suatu masalah ridha dengan pemberian Allah walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Ya. Subhanallah, apabila dia ridha dengan yang sedikit, ya, dia ada dalam kajian bahasa Arab itu gini, ya. Qana'a yaqna'u. Bisa juga qani'a yaqna'u. Ya. Lalu ulama bahasa Arab ada yang mengatakan qana'a maknanya adalah meminta. Ya. Qani'a artinya adalah puas. Karena ada para ulama sebagian mengatakan begini, al-abdu hurrun in qani', wal hurru abdun in qana'. Ya Allah, ini luasnya bahasa Arab ini, ayuhal jemaah. Antara kasrah dengan fathah itu sedikit ya. Terkadang dia dapat menjadikan suatu perubahan dalam suatu makna atau pemahaman yang berbeda di dalam suatu makna. Dari qani'a wazannya fa'ila, kita ambil misalnya qana'a dengan wazannya fa'ala, mungkin dia akan memiliki suatu makna yang berbeda walaupun dia di dalam fi'lul mudhari'nya sama, qani'a yaqna'u, qana'a yaqna'u. Tapi kalau dia menggunakan dengan madhi wazan fa'ala qana'a, maka dia bisa berarti adalah puas, ya, minta, qana'a. Kalau dia qani' pakai kasrah pada nunnya, dia bisa bermakna dengan puas. Itu bedanya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan tadi al-abdu hurrun in qani' wal hurru abdun in qana'. Ya. Jadi seorang hamba itu, hamba sahaya itu merdeka apabila dia ridha. Artinya apabila dia qanaah. Ya. Dan seorang yang merdeka adalah hamba yang apabila dia meminta. Dalam kajian bahasa yang bisa untuk kita pahami, ya, antara kata qani' dengan qana'. Sehingga seorang penyair berkata begini, ada seorang penyair menyebutkan al-abdu hurrun in qani' wal hurru abdun in qana', faqna' wala tatna' fama syai'un yashinu siwa tama'. Ya. Ini makna penyair ini mengucapkan apa? Seorang hamba, al-abdu hurrun in qani'. Hamba itu
merdeka apabila dia bersikap qanaah. Wal hurru abdun intana. Ya. Dan seorang itu merdeka apabila hamba saya, apabila dia meminta. Ya. Faqna wala tatna fama syai'un yashinu siwa tama. Maka bersikap qanaahlah engkau, jangan engkau meminta, maka tidak ada suatu yang tercela selain bersikap tamak. Ya. Di sini artinya adalah apa? Para jemaah sekalian, seorang hamba itu akan merasakan kenikmatan setiap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia merasakan puas, ridha dengan pemberian. Saya dulu ada suatu ungkapan, waktu itu saya belajar di rumah sakit dengan Syekh Ramadan, itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di rumah sakit. Waktu itu kami kaji Al-Hikam sampai ujungnya. Saya ingat beliau mengatakan dalam suatu ungkapan, iqna' bil qalil ya'tikal katsir, kata beliau. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Puaslah dengan yang sedikit, maka Allah akan datangkan yang banyak. Karena mungkin beliau melihat perjalanan setiap kehidupan di dunia ini yang menjadikan seorang hamba itu tidak pernah merdeka, tidak pernah bebas dalam kehidupannya, karena tidak adanya rasa kepuasan pada dirinya. Tidak ada rasa kepuasan, ya. Sehingga dia selalu merasakan kekurangan. Tidak ada pernah rasa kecukupan, ya. Sehingga dia akan meraih walaupun dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya luar biasa. Seorang yang puas dengan yang sedikit, Allah akan datangkan yang banyak. Ya. Apakah antum mau menjadikan diri antum seorang yang dipenjara terus, tidak merdeka gitu? Selama ini kita tidak pernah merdeka. Merdeka itu kan bebas. Bebas. Sehingga tidak ada halangan di dalam dirinya yang membuat ia itu melangkah kepada sesuatu yang tertutup dan dia harus membuka tutup itu untuk keluar. Ya. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, jangan berani untuk maju di luar daripada kemampuan kita. Orang tua dulu itu nasihatnya luar biasa. Tiap orang tua pasti menasihatkan ini. Orang tua yang saleh pasti mengatakan, ya, dua hal. Yang pertama, jangan kau pernah dengki dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena ketika kau dengki kepada seseorang, bukanlah orang itu yang menjadi musuhmu, tapi Allah yang menjadi musuhmu. Hati-hati ayyuhal jamaah. Saya dengki dengan satu orang di sini. Saya dengki dengan Abi Thalib. Saya dengki dengan beliau. Beliau ini bukan musuh saya. Bukan musuh saya. Jadi kalau antum didengki itu, jangan antum lawan. Kalau antum didengki itu jangan antum lawan. Jangan antum kerahkan kekuatan yang ujungnya antum juga sama seperti dia gitu. Kalau antum didengki oleh orang lain, cukup antum tenang, antum senyum, udah selesai. Karena kenapa? Yang menjadi musuh pendengki, musuh anak ini bukan Abi Thalib lagi. Yang menjadi musuh anak adalah Allah. Kenapa Allah? Yang memberikan nikmat kepada Abi Thalib ini siapa? Allah. Otomatis musuh dengan orang yang memberikan zat yang memberikan nikmat kepada beliau. Itu. Yang kedua, mereka selalu berkata, nah, jangan pernah hidup besar pasak daripada tiang.
Betul, ayahanda ni Pak Haji Saleh, Ami ya. Kan? Shebe dulu tuh pasti ini dinasihatkan ya. Kalau kita datang, bah, tolong bah, bagaimana? Abah nanya, ente punya hasil sebulan berapa? Jangan dipikirkan hasilnya, pengeluaran ente apa? Kiranya ente mampu enggak untuk menjalani ini? Enggak mampu bah, jangan. Cukup qanaah, suatu saat ada jalan yang Allah akan sampaikan dari keinginan yang kau sendiri tidak tahu, ternyata saat inilah Allah mengabulkan doa dari hamba. Ya. Jadi jangan menyakitkan diri. Jangan menyakitkan diri. Kita punya kemampuan tidak semampu dengan bayangan. Tapi berusaha gak mau dimaju nih. Ujung-ujungnya sakit. Besi kuning buah mengkudu, palak pening tak tudu. Gitu ya. Udah sakit. Maka hidup jangan bersar-pasak daripada tiang. Apa? Qanaah. Di balik daripada qanaah hikmahnya, suatu saat antum akan terkejut dengan sesuatu yang sudah tergambar 5 tahun sebelumnya. Ternyata Allah itu mengabulkan saat ini. Saya yakin semua jamaah masjid ini pernah merasakan. Antum qanaah, ya Allah, ana memang pengen, tapi ana tidak mampu untuk beli itu. Udah, ana puas dengan nikmat yang kau berikan pada saat ini. Suatu saat nikmat itu mungkin 5 tahun akan datang, akan antum pegang. Saat itulah benar-benar menjadi rezeki dari Allah yang diberikan kepada antum. Berkah dari qanaah itu. Jadi qanaah ini luar biasa. Ya. Karena kalau kita kembalikan pada hakikatnya Bani Adam, itu tidak ada qanaah. Kalau kita nih, Bani Adam nih, kita nih, itu tidak qanaah. Kalau Bani Adamnya. Kenapa saya bilang kan Bani Adam itu pada hakikatnya tidak qanaah? Yang jelaskan bukan saya, yang jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba yakuna wadiyan wa la yamla afahu bani Adam illa turab wa yatubullah ala man tab." Seandainya Bani Adam itu diberi 1 lembah emas, pasti mereka minta, diberi 2 minta, diberi 3 minta, terus tak habis. Maka kata Rasul, "Wala yamla afah illa turab." Mulutnya itu tidak akan pernah puas kecuali tanah. Masuk dalam kubur, dah habis itu. Wa yatubullah ala man tab. Maka Allah menerima tobat siapa hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ. Antum amalkan qanaah bersama-sama lah kita. Bersama-sama. Jangan kita menjalankan suatu keinginan kita itu dengan ya keinginan nafsu kita yang berujung adalah musibah. Antum ingin untuk membeli atau memiliki sesuatu, ya ternyata tidak kembali melihat ya sebelumnya atau sesudahnya, yang jelas bisa untuk memiliki dalam hal ini dan ternyata menjadi musibah dalam kehidupan kita. Qanaah saja, puas dengan nikmat diberikan oleh Allah. Ya, dan inilah yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan oleh beliau. Banyak hadis yang warid tentang keutamaan qanaah. Banyak masyhur kok hadisnya. Ya, ada hadis diriwayatkan Imam Baihaqi di dalam bab Az-Zuhud. Hadis itu dari Jabir radhiyallahu anhu, yang mana kata Sayyidina Jabir, ia terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qanaah itu simpanan yang tidak pernah habis. Qanaah itu simpanan yang tak pernah habis. Selama ini antum nyimpan sesuatu itu habis apa enggak? Habis. Tapi kalau antum qanaah tidak pernah habis. Kenapa? Karena qanaah itu akan membawa seorang untuk tidak melihat
dan tidak mengingini apa yang ada di tangan orang-orang. Sebagaimana simpanan yang tidak pernah habis akan membawa pemiliknya berlaku seperti itu. Ya, itu maksudnya. Jadi qanaah itu simpanan tidak pernah habis. Kenapa pula tidak pernah habis? Karena dia tidak pernah melihat, ya, tidak pernah mengingini apa yang di tangan orang-orang itu, apa yang orang simpan itu, ya. Dan dia pasti akan membawa pemiliknya itu akan berlaku seperti itu. Ya, tidak pernah habis lah dia. Dia tidak pernah lihat di tangan orang. Yang dilihatnya ada pada diri dia. Ya, maka subhanallah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrari, ya. Apa kata beliau? Innal qana'ata kanzun laisa bil fani faghnam hudita ukhayya aishuhal fani wa ish qanu'an bila hirsin wala tama'in ta'ish hamidan rafi'al qadri wasyan, kata beliau. Apa kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Sesungguhnya qanaah itu, kata beliau, adalah simpanan yang tidak pernah habis. Sebagaimana di dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tadi, ya, maka dapatkanlah dia, wahai saudara, sampai beliau nyebut tuh ukhayya. Dalam bahasa Arab kan ada akhi. Akhi artinya apa? Saudaraku. Dalam perkataan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menggunakan kata ukhayya. Ukhayya itu panggilan kasih sayang, ayuhal jawab. Kalau kita sampai manggil ukhayya, itu dalam bahasa Indonesianya gini, saudara kecilku. Saudara kecilku. Ya. Kalau sudah sesuatu yang berbicara tentang tasghir, itu artinya kerendahan. Itu artinya kerendahan. Ya, kasih sayang, ukhayya, kata Abi Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saudara kecilku, kata beliau. Niscaya engkau akan terbimbing dalam kehidupan yang fana ini. Lalu apa lagi kata beliau? Hiduplah engkau dalam keadaan qanaah, tanpa sifat rakus dan tamak. Niscaya engkau akan hidup dalam keadaan terpuji dan tinggi pada kedudukan dan pada keadaanmu. Ada seorang penyair mengatakan gini, ra'aitul qana'ata kanzal ghina fasirtu bi adhyaliha mutawassik fala yarani ala babih wala yarani bihi munhamik fala yarani ala ujalisu qaumi bila dirham amurru ala nasi shibhal malik. Ya, jadi ada penyair mengatakan gini, ya, ra'aitul qana'ata kanzal ghina fasirtu bi adhyaliha mutamassik. Aku lihat qanaah itu sebagai simpanan kekayaan, maka aku pun selalu berpegang dengannya. Fala yarani ala babih wala yarani bihi munhamik. Ya, yang artinya aku tidak melihat fala yarani, maka dia tidak melihatku di depan pintunya, dan dia tidak melihatku selalu berada di depannya. Ujalisu qaumi bila dirhamin amurru 'alan nasi shibhal malik. Aku berkawan dengan kaumku tanpa dirham, tanpa duit. Aku lewat di depan orang-orang laksana seorang raja. Ya. Kenapa bisa? Karena qanaah. Ya. Dia merasa, seorang penyair mengatakan ini maksudnya apa? Karena qanaah itu, ya,
dia berjalan tidak memiliki, tapi orang memandang bahwa dia adalah orang yang paling memiliki. Ini kan luar biasa. Disebabkan apa? Qanaah. Qanaah. Kalau suatu saat mungkin antum pandai ketawa sendiri. Ya Allah, orang ni muliakan anak, tak tahu padahal utang anak ni bertumpuk, padahal ini tak tahu. Kenapa? Pada saat itu ketahuilah antum lagi belajar untuk merasakan puas dengan setiap kenikmatan diberikan oleh Allah, atau namanya ridha dengan ketetapan Allah, walaupun sedikit, walaupun itu sedikit. Ini pelajaran untuk siapa saja, untuk saya, untuk jamaah semuanya. Kita diajak, bukan tidak berat, cobaan itu berat, cobaan berat. Jamaah, oh ini bagi jamaah saja, bagi para ustadz itu tidak ada cobaan. Sama di sini manggil orang kampung, tiba-tiba yang satu manggil pejabat, yang manggil dulu orang kampung. Setan bermasuk dengan dunianya tuh. Pejabat tuh besar tuh, orang kampung paling segini, bagus kau batalkan ya orang kampung tuh terima pejabat. Kayak kan besar kuat juga cobaan ustaz tuh, bukan tak kuat. Yang sini manggil surau, sini manggil masjid, surau manggil duluan. Masjid Dudi, masjid besar pula tuh. Mulai setan masuk. Ya kan? Kalau tidak punya qanaah, tetap maju. Kalau tidak punya qanaah, tetap maju. Telepon pihak masjid, mohon maaf Pak, saya agak kurang sehat nih rasanya, kurang sehat. Tidak ada tempat lain. Ya. Di sini. Itu cobaan. Yang bisa untuk membunuh itu hanya satu, qanaah. Bunuh itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit, jangan kita mengukur orang yang banyak. Ternyata banyak orang yang banyak tapi tidak memiliki qanaah, dalam arti haris, dia itu rakus, tidak pernah puas dengan nikmat diberikan oleh Allah, ternyata bagi dia sedikit. Kita dengan sedikit ini diberikan oleh Allah ternyata lebih banyak dari yang banyak. Itu bisa antum merasakan, ayuhal jamaah. Bisa antum merasakan, ya. Ya Allah, si fulan itu banyak ya, kalau kita pikir ya Allah ada punya gaji ratusan juta, no. Padahal tidak banyak itu. Soalnya kenapa? Dia masih korupsi, kurang berarti itu. Dia masih kurang kan? Ketika antum diberikan oleh Allah nikmat ini, ya, antum merasakan cukup. Karena kenapa? Sadar beda antara rezeki dengan hibah. Allah tuh punya nama Ar-Razzaq, punya nama Al-Wahhab. Al-Wahhab, sesuatu kenikmatan diberikan oleh Allah yang ada di hadapan kita dan itu belum kita nikmati. Ar-Razzaq, Allah memberikan kepada kita nikmat, rezeki pemberiannya yang sudah kita rasakan. Itu Razzaq. Ya. Jadi ada orang punya, Masya Allah itu, dia punya tanah baru beli 5 miliar. Allah Al-Wahhab memberikan kepada dia. Tapi itu tanah belum fungsi. Baru menjadi tabungan dia. Ketika tanah sudah dia nikmati kepada suatu yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri, maka saat itu baru dia bisa dikatakan rezeki. Jadi rezeki itu yang sudah dinikmati. Itu bedanya. Kalau belum di situ. Kita belajar melewati daripada yang kedua ini, qanaah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan kembali, belum selesai. Masih yang berkenaan tentang qanaah ini. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita mulianya orang yang qanaah. Dan hina orang yang bersikap tamak. Kenapa qanaah bisa menjadi mulia dan tamak bisa menjadi seorang hamba itu hina? Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, yang mau nanya silakan.
Ya, jangan malu. Fadhal. Assalamualaikum. Ini kalau ahli kan antara kita kan tak tahu Ustaz. Yang tahu kan Allah yang kita Ustaz. Ya kan? Ini apa kita sabar. Ya, Beda ya, Pak? apa kita sabar. Sabar. Karena ya, Ustaz. Antara qanaah dengan sabar. Yang pertama, qanaah itu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sedikit, kemudian dia ridha dengan pemberian itu. Ya. Sabar sesuatu yang diharapkan bagi seorang hamba dan itu belum kunjung tiba. Dia sabar menunggu, tidak menjadikan sandarannya kepada selain Allah, kecuali hanya kepada Allah. Artinya apa? Tujuan dari keduanya ini sama, tapi jalannya berbeda. Sabarnya ini dengan qanaah, tujuannya sama, tapi jalannya berbeda. Dari mana letak berbedanya dan di mana sama satu tujuannya? Sama satu tujuannya adalah ridha dengan setiap ketetapan Allah. Ini satu tujuan. Ya. Satu tujuan. Sabar, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapan ini, dia ridha. Udah masuk bagian dia sabar. Tapi saya jelaskan pada posisi yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena qanaah itu sudah didapati, sudah dia dapati, cuma tidak sesuai dengan harapan. Di saat ini dia pun menerima dan dia sadar kepada sang pemberi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabar itu ada sesuatu jalan yang membawa kita kepadanya. Kalau qanaah ini langsung. Contoh, tiba-tiba kita jalan menuju Masjid Al-Mu'minun dari Gang Glontan, mau naik masjid, tepangkak pula. Ada barang yang membawa kita kepada ujian itu. Apa? Alat yang menyebabkan kita terpangkak. Rupanya ada tunggul yang belum dicabut. Ketika saat itu baru antum dilatih. Apakah antum memaki-maki dan sebagainya, seakan tidak mau menerima ini ketetapan diberikan oleh Allah, atau antum langsung sabar. Ya. Di situ. Kalau qanaah ini langsung. Qanaah ini langsung. Saya seorang pedagang toko. Pak Haji Salim mana bisa tahu toko berapa orang mau datang? Dah tahu dalam satu hari ini. Bisa jadi hari ini beliau dapat 50, bisa jadi besok beliau dapat 100, dah tahu. Maka subhanallah, cara untuk qanaah ini gini. Pernah terjadi, ini seorang wali Allah ini. Aneh dia. Dia buka dagangan itu di padang pasir. Kalau kita kan buka dagangan di pasar, ramai orang. Dia di padang pasir. Padang pasir itu yang lewat tuh udah panas melegak, terik matahari. Yang lewat itu satu-satu. Yang lewat itu satu-satu. Begitu orang-orang siap lewat, ya Allah, Alik, kenapa ente buka di sini? Siapa yang mau beli? Dia punya jawaban satu aja. Sebagaimana malaikat Israel cabut nyawa tidak tengok tempat, malaikat Mikael pun kalau beri rezeki juga tidak tengok tempat. Gitu. Satu jawabannya. Malaikat Israel kalau mau cabut nyawa tak tengok tempat. Malaikat Mikael kalau mau berikan rezeki juga tidak tengok tempat. Dengan yakinnya. Ini apa artinya? Dia puas dengan kenikmatan diberikan oleh Allah.
Jadi kalau kita ingin belajar dengan rasa puas, timbulkan rasa keridhaan kita dengan pemberian Allah yang sedikit. Timbulkan. Suatu saat misalnya, kan biasa nih diuji antum nih. Antum diuji. Si fulan dikasihnya 200.000, saya dikasihnya cuma 25.000. Itu ujian antum tuh. Suatu saat bagaimana? Apakah antum, alhamdulillah, inilah rezeki saya. Saya kan sudah menjelaskan tentang bagaimana di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang saya baca, dikarang oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Dalam kitab itu menceritakan seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kan udah saya bilang. Yang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu orang lihat, ya Allah, ente ini tidak ada kenikmatan bisa mengucapkan alhamdulillah. Lalu apa katanya? Alhamdulillahilladzi abqani lisanan wa qalban li'adhkurah. Segala puji bagi Allah yang menyisakan bagiku lidah untuk menyebut namanya dan hati untuk selalu mengingatnya. Berapa banyak orang yang sempurna, ternyata lisannya tidak menyebut nama Allah. Berapa banyak orang yang dilengkapi dengan kesempurnaan tubuhnya, ternyata hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengukur kenikmatan orang itu bukan karena ekonominya. Mengukur kenikmatan itu. Ini beliau mengajarkan kepada kita dari pertanyaan itu, jangan lagi kita melihat ukuran dalam seseorang itu pada ekonominya, tapi ukurannya adalah pada keridhaan. Ketika dia rida dengan segala ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Disitulah. Itu bedanya antara qanaah dengan sabar. Ya, tapi dia kembali kepada satu tujuan, yaitu ridha. Ya, ar-ridha bi qada'illah. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan hikmah dia bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat wal afiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba hauba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.